آله وأصحابه ومن اتبعه إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba pilihannya, hamba paling mulia di atas seluruh alam. Rasulullah SAW menerima Al-Quran dengan qalbu. Al-Quran menegaskan demikian, ala qalbika litakuna minal munzirin. Dan kita pun mempersiapkan diri untuk menerima dan mengkaji Al-Quran dengan qalbu dan akal sebagai alat untuk melaksanakan perintah iman dalam qalbu, dan dilanjutkan dengan perasaan. Setiap umat manusia diberi bekal keyakinan, pemikiran dan perasaan. Al-Quran akan dapat kita nikmati kalau melibatkan semua itu. InsyaAllah kita lanjutkan kajian surat Al-Mulk. Walaupun ayat pertama belum tuntas, tapi kita lanjutkan saja ke ayat kedua insyaAllah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ayat ini kalau kita perhatikan bukan cuma sekedar maknanya, tapi juga tampilannya pun menarik untuk kita gali, kita kaji. Mukjizat huruf Al-Quran perlu kita perhatikan, karena Al-Quran itu disebutkan dalam hadis, man qara'a harfan min kitabillah. Siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah. Ada huruf, ada kitab. Kitab itu tulisan, ya. Siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, berarti ada bacaan, ada tulisan, ada perhatian mata kita, perhatian kalbu kita, dan perhatian lisan kita. Kita libatkan semuanya. Kita perhatikan tulisan pertama, kalimat al-hayata. Subhanallah, tulisan al-hayah ini tidak sama dengan tulisan biasa dikenal oleh orang Arab. Kalau tulisan orang Arab, tentu tulisan al-hayah tidak begini, tapi mungkin tulisannya adalah dengan huruf alif umpamanya kan, tulisan al-hayah seperti yang biasa dipakai oleh orang Arab. Seperti inilah al-hayah. Tapi Al-Quran berbeda. Al-Quran setelahnya huruf ya pakai waw. Ada apa di balik itu? Sebagaimana pemanya kita temukan dalam kalimat-kalimat yang lain, as-shalah pemanya. As-shalah umumnya begini, tapi Al-Quran beda. As-shalah pakai waw. Dan ini tidak dianggap enteng ini. Ya, baik kita perhatikan. Lafaz al-hayah dibaca dengan pakai alif yang berarti kehidupan. Ada isyarat apakah di balik perbedaan penulisan dari bacaan ini? Adanya perbedaan tulisan dengan bacaannya memberi isyarat bahwa yang dimaksud dengan kehidupan bagi manusia yang sebenarnya berbeda dengan kehidupan yang dipahami umumnya masyarakat dunia. Kehidupan umumnya masyarakat terukur dengan perasaan dan pemikiran seperti halnya kehidupan binatang. Kehidupan itu terasa, terukur. Sedangkan kehidupan yang sebenarnya bagi manusia tidak hanya berhubungan dengan pemikiran dan perasaan, akan tapi melibatkan keyakinan dan keimanan yang tidak terukur oleh akal pikiran manusia. Karena tiada yang mengetahui isi hati seseorang selain Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Tahu. Semua manusia diberi bekal iman untuk kehidupan ini. Namun banyak sekali dari mereka yang mengabaikan keimanan akibat terkuasai oleh perasaan dan pemikiran. Abu Thalib yakin betul kepada apa yang diungkapkan Nabi Muhammad, bukan dari hati, bukan dari pemikiran dan perasaan semata. Apa yang dibacakan Rasulullah, apa yang dilakukan Rasulullah, itu menggambarkan tentang adanya wahyu yang beliau terima.
Tapi kenapa sampai mati Abu Thalib tidak mau mengungkapkan kalimat tauhid? Perasaan menguasai dia. Buktinya ketika menjelang meninggal, Rasulullah mendekat dan bersabda, "Ya ammi, qul la ilaha illallah wasyhidullah lak." Paman, engkau katakan la ilaha illallah. Kalau engkau katakan la ilaha illallah, aku akan berjuang di hadapan Allah untuk pasang badan, bahasa kitanya ya, memohon kepada Allah agar tidak disiksa. Abu Thalib berpikir, iya juga sih, gak ada yang salah dari ungkapan dia. Tapi bagaimana saya mengungkapkan kalimat tersebut terdengar oleh teman-teman yang seusia, yang para senior? Malu juga ikut kepada bawahan, secara usia bawahan, keponakan. Maka ketika bimbang gelisah tersebut, Abu Jahal mendekat, "Wahai Abu Thalib, atarghabu an millati Abdul Muttalib?" Engkau rela, tega meninggalkan ajaran yang sudah diterima dari kakek kita, nenek kita, nenek moyang kita. Dalam keadaan gelisah begitu, maka akhirnya Abu Thalib lebih dekat dengan perasaan, sampai keluarlah kalimat akhir, "Ala millati Abdul Muttalib." Aku masih berpegang dengan ajaran Abdul Muttalib. Meninggal dalam keadaan tidak bertauhid. Pamannya sendiri paham betul kepada apa yang diungkapkan Rasul. Pemahaman dia terhadap Al-Quran jauh lebih tinggi daripada kita, tapi untuk menerima berat sekali. Padahal semua orang itu diberi bekal ingin ibadah, diberi bekal perlu ibadah. Makanya Al-Quran mengatakan, "Ya ayyuhan nas, u'budu rabbakum alladzi khalaqakum." Wahai manusia, sembah Rabb kamu yang menciptakan kamu. Gak ada orang yang mengaku ada pencipta selain Zat yang Maha Satu. Gak ada. Zaman jahiliyah di Mekah, ketika ditanya mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi, siapa yang mengatur perjalanan matahari dan bulan, siapa yang menurunkan hujan dari langit, mereka menjawab semuanya Allah. Wa ila insa'atahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Bila engkau bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, pasti mereka menjawab Allah. Alhamdulillah kita diberi iman. Alhamdulillah walaupun kita bukan tidak ya, belum bertemu dengan Rasulullah, tapi kita insya Allah bertemu nanti di akhirat. Dan kalau bertemu dengan beliau, ya pasti bertemu di surga, bukan bertemu di neraka. Ya, ini perlu diungkapkan hal ini karena ada sementara orang menganggap yang penting bertemu dengan Allah, nggak apa-apa, nggak masuk surga juga. Itu ungkapan Rabi'ah Al-Adawiyah zaman dia masih awal hijrah. Rabi'ah Al-Adawiyah awal hijrah, dia mengatakan, "Ma'abatu khaufan minan nar wala raghbatan fil jannah fa akunu ka ajri su' walakinni abadtuhu syauqan ilaihi wa hubban lahu." Aku tidak menyembah Allah karena takut neraka, berharap surga. Itu buruh murahan itu. Aku menyembahnya karena rindu, karena cinta padanya. Itu waktu awal dia hijrah. Tapi pas setelahnya dia mengkaji Al-Quran, mengkaji sunnah, berbeda. Dia mengatakan, "Wazadi qalilun ma'arahu muballighi alizadi abki amli tuli masafati atahrikuni bin nar ya ghayatal muna fa aina rajai fika aina makhafati." Kata Rabi'ah, bekalku, aku enggak yakin bisa mengantarkan aku menuju tujuan. Wahai Zat yang menjadi cita-cita hidupku, apakah akan engkau siksa aku dengan api neraka? Sekiranya itu terjadi, mana hasil harapanku padamu dan mana hasil rasa takutku padamu? Berarti ada harap, ada takut. Harap aman dari surga, harap aman dari neraka, berharap dapat surga. Jelas sekali. Itulah Rabi'ah di akhir. Kita lanjutkan.
Semua manusia diberi bekal iman untuk kehidupan ini, namun banyak sekali dari mereka yang mengabaikan keimanan akibat terkuasai oleh perasaan dan pemikiran. Dengan tulisan yang berbeda dari bacaannya ini, maka manusia diingatkan tentang hakikat kehidupan yang mesti diperjuangkan, yaitu kehidupan yang terukur dengan akal manusia dan kehidupan yang tidak terukur namun harus diperjuangkan dengan melibatkan keyakinan, pemikiran dan perasaan secara integral. Kalau untuk sehat badan, enggak perlu diperintah oleh Al-Quran. Untuk mencari harta tanpa diperintah Al-Quran pun orang semangat. Makanya saya mempertanyakan beberapa terjemah Al-Quran. Surat Al-Qasas ayat 77 seringlah diangkat oleh para pembicara. Wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Gunakan apapun yang ada pada dirimu dari Allah untuk mencari hari akhirat. Wa la tansa nasibaka minad dunya. Diterjemahkan dengan kalimat tapi jangan lupa nasibmu di dunia. Emang ada yang lupa gitu? Saya memahami enggak begitu. Wala tansa, dan bukan tapi, dan wa itu dan jangan kau lupakan nasibmu dari, bukan dari dunia, minat dunia. Artinya apa? Nasibmu dari dunia sebentar lagi akan berakhir. Jangan sampai disia-siakan. Sebentar lagi gimana, saya masih muda. Banyak yang lebih muda dari Anda sudah meninggal. Ya saya lah umpamanya. Sudah banyak sekali yang lebih muda dari saya yang sudah menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak pantas berkata masih sehat kok, masih lama lah. Gak ada yang tahu tentang urusan usia. Jadi kita gunakan pemikiran, perasaan dan keyakinan pada saat yang sama, persiapan menghadapi masa mendatang. Kalau hanya sekedar perasaan dan pemikiran, itu adalah kebiasaan orang yang tidak beriman. Mati aja lah. Bahasa barat sahasi nulis ngajak pakai to, nu penting mah sekarang. Orang berpikir seperti itu tentunya betul-betul jauh dari hakikat kemanusiaan yang sebenarnya. Kita masuk tadabbur huruf dan ayat. Alladzi khalaqal mauta wal hayata, yang menciptakan kematian dan kehidupan. Jadi ringkasnya, kenapa al-hayata pakai wawu tidak pakai alif? Karena yang dimaksud al-haya oleh ayat ini yang dihubungkan kepada manusia bukan hayah yang terukur semata. Kalau tulisan al-haya ya alif itu terukur oleh ilmu manusia atau orang Arab. Sedangkan al-haya ya dibaca panjang, pada umumnya panjang setelah fathah pakai alif, panjang setelah kasrah pakai ya, dan panjang setelah dhammah pakai waw. Di sini panjang setelah fathah kok pakai waw, berarti di luar ukuran. Artinya bahwa tulisan Al-Quran ini benar-benar dari Allah. Walaupun masih banyak orang yang mempertanyakan, Rasul kan enggak menulis, Rasul kan enggak pandai baca, Rasul kan enggak pandai menulis. Nampaknya perlu diperjelas apa yang dimaksudkan tidak pandai baca, tidak pandai menulis Rasulullah itu. Bukankah Rasul memiliki sifat fatonah, cerdas? Bagaimana mungkin beliau tidak mengerti bacaan dan tulisan? Tapi kan Rasul tidak pernah terlihat membaca. Betul, tetapi beliau menjadi guru baca kan? Beliau tidak pernah terlihat sebelum diangkat jadi Nabi membaca tulisan atau mencatat takut lupa, enggak pernah terlihat oleh masyarakat Arab. Dan karena beliau tidak pernah terlihat membaca, tidak pernah terlihat menulis, tiba-tiba tampil sebagai guru baca dan guru tulis, semakin membuktikan hakikat kenabian beliau, kerasulan beliau. Makanya Nabi Muhammad satu-satunya dalam Al-Quran yang dipanggil oleh Allah dengan kalimat ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul. Yang lain-lain dipanggil nama. Ya Adamu anbi'uhum bi asma'ihim. Ya Nuh innahu laysa min ahlik. Ya Ibrahim wa nadainahu ya Ibrahim. Kemudian ya Musa inni ana rabbuk.
ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uk. Dipanggil nama satu persatu, tapi tidak ada panggilan ya Muhammad. Yang ada ya ayuhan nabiyyu, ya ayuhan rasul. Kesempurnaan dicapai oleh beliau, sempurna kenabian, sempurna kerasulan. Dan ketika beliau memanggil umat pun beda dengan nabi-nabi terdahulu. Nabi-nabi terdahulu kalau memanggil umat dengan ya qaumi, ya qaumi la as'alukum alaihi mala. Itu Nabi Nuh. Nabi Hud, wa ila 'adin akhahum hudan qala ya qaumi ibudullah. Nabi Saleh, wa ila Samud akhahum salihan qala ya qaumi ibudullah. Nabi Syuaib, wa ila Madyan akhahum Syuaiban qala ya qaumi ibudullah. Nabi Muhammad, ya ayyuhalladzina amanu. Indah sekali panggilan dari beliau kepada kita, wahai orang yang beriman. Ya Bani Adam, bukan ya Bani Iblis ya, ya Bani Adam. Kemudian ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, panggilan dari Allah disampaikan Rasul, ya ibadiyalladzina asrafu, wahai hambaku. Walaupun ada kalimat alladzina asrafu yang sudah melampaui batas, tapi lanjutannya la taqnatu min rahmatillah. Ya, kita lanjutkan tadabbur huruf dan ayat. Alladzi khalaqal mauta wal haya, yang menciptakan kematian dan kehidupan. Mati hidup, bukan hidup dan mati ya. Umumnya orang berkata sekarang hidup nanti mati. Udah mati selesai sudah. Tapi ayat ini membimbing kita untuk membaca kehidupan, bukan hidup sekarang. Sekarang sedang di perjalanan menuju pintu kematian. Setelahnya lewat pintu kematian, baru kita akan tahu hakikat kehidupan yang sebenarnya. Dunia yang saat ini terasa luas, tapi kita nanti kalau sudah melewati pintu kematian, sempit dunia itu. Ah, masa sih? Ya, memang belum mengalami, kita belum tahu betul. Dulu kita sewaktu berada di alam rahim gak merasa sempit. Keluar dari alam rahim, alam rahim begitu sempitnya. Sekarang setelahnya kita berada di luar, demikian pula nanti setelahnya kita masuk ke alam akhirat, akan tahu alam dunia begitu sempit. Sedang enak-enak makan, dicari tempat yang enak, makanan yang enak, siapkan uang yang banyak. Baru aja beberapa waktu udah berhenti. Kenapa kok berhenti? Ini makan masih banyak. Ya udah kenyang, gimana lagi? Berarti kan kesnya nggak bisa sebebas-bebasnya. Tapi nanti di akhirat tidak demikian. Semua manusia pasti meyakini bahwa dirinya akan mati. Tiada seorang pun dari mereka yang tidak percaya adanya kematian yang akan datang tanpa pemberitahuan sebelumnya. Namun demikian sedikit sekali dari mereka yang memiliki persiapan menghadapi kematian. Mengapa? Karena mereka tidak meyakini bahwa kematian adalah jalan menuju kehidupan yang hakiki. Kebanyakan manusia memandang bahwa kematian adalah akhir kehidupan. Sedikit sekali yang meyakini bahwa kematian adalah pintu yang pasti menuju kehidupan. Namun bukan kehidupan yang kita kenal saat ini, yaitu yang tulisannya pakai alif. Kehidupan yang kita kenal saat ini ditulis dengan pakai alif. Akan tapi kehidupan yang di luar jangkauan akal, yaitu kehidupan yang ditulis pakai waw ini. Jadi dalam Al-Quran, waw itu sangat luar biasa banyak maknanya ya. Huruf waw. Saya masih ingat dulu ya, di Al-Azhar itu ada seorang mahasiswa program doktor, judul disertasinya Al-Wawu fil Quran, waw dalam Al-Quran. Waktu itu saya belum ngerti apaan sih membahas waw dalam Al-Quran. Ternyata sangat luar biasa. Baru sekarang ditemukan sedikit demi sedikit. Penulisan yang berbeda ini memberi isyarat bahwa kehidupan yang sebenarnya tidak sama dengan kehidupan yang dikenal umumnya manusia. Kehidupan sebenarnya dalam kehidupan kita saat ini yang terukur, makan, minum, banyak duit, oh untung, sukses. Padahal tidak semua orang yang duitnya banyak lebih senang daripada yang lain. Banyak orang yang duitnya banyak lebih gelisah, lebih bimbang. Tidak tahulah para koruptor seperti apa kehidupannya.
Dipandang oleh di bawah mah, oh mereka enak, banyak duit, belum tentu enak. Yang enak itu yang hidupnya penuh berkah. Sedikit harta, maka dia semakin merindu ingin mendapatkan kenikmatan abadi nanti di akhirat. Banyak harta, dia nikmati berinfak, menjalin komunikasi dengan sesama manusia, nikmat. Di situ kenikmatan tercapai. Masyarakat umum mengenal kehidupan terbatas pada kehidupan fisik semata, yang tiada bedanya dengan kehidupan hewani. Sementara kehidupan yang sebenarnya meliputi kehidupan jasmani dan rohani, itulah kehidupan manusia yang berbeda dari kehidupan binatang. Kalau belum seperti itu, berarti memang sama dengan binatang. Kalau sama dengan binatang masih mendingan, tetapi sebetulnya bukan sama, tapi lebih hina daripada binatang. Balhum adar dalam surat Al-A'raf. Dengan penulisan Al-Haya untuk bacaan Al-Haya pakai alif, maka diketahui dengan pasti bahwa Al-Quran memiliki aturan penulisan tersendiri berdasarkan wahyu yang diterima Rasulullah dari Jibril. Rasulullah mendapat ilmu tulis baca langsung dari Allah, yang terbukti banyak perbedaan dengan ilmu tulis baca yang biasa diajarkan masyarakat Arab. Sudah saya kasihkan ke Ustaz dulu tulisan ini. Sudah dikirimkan belum? Belum ya? Oh, saya lupa nih. Nanti bisa dibagikan ya. Tulisan ini bisa dibagikan pada jamaah di sini. Saya lupa mau dikasihkan apa lagi. Surat Al-Muluk ini ya belum dicetak soalnya, baru saya tulis saja. Susunan kalimat al-mauta wal hayah, mati dan hidup, dalam ayat ini mengingatkan bahwa kematian pasti dialami sebelum kehidupan. Allah dahulukan kata al-maut baru al-haya. Allazi khalaqal maut wal haya. Kenapa tidak allazi khalaqal hayata wal mauta? Ini punya makna yang sangat mendalam ini. Dan bapak-bapak ibu sudah terbiasa surat Al-Mulk ini dibaca. Tapi kadang-kadang mungkin ya merasa terpanggil untuk memperhatikan susunan kata. Mungkin juga lewat aja sudah gitu. Udah terbiasa, bahkan sudah pada hafal. Atau kematian adalah pintu menuju kehidupan. Umumnya masyarakat dunia meyakini bahwa saat ini kita sedang mengarungi kehidupan yang akan berakhir dengan kematian. Realita membuktikan bahwa kematian dialami dalam kondisi yang berbeda. Di antara mereka ada yang mati sedang dalam keadaan sehat, ada yang sakit di rumah, di perjalanan, bermain, berdiri, sedang tidur, sedang sujud, dan sedang dalam keadaan lainnya. Kita berharap kepada Allah, semoga Allah berikan kepada kita nikmat kematian dengan husnul khatimah, yaitu sedang zikir, entah sedang sujud, entah sedang berdiri sholat, entah sedang membaca Al-Quran. Yang penting sedang menikmati komunikasi dengan Allah. Itu yang kita harap. Dan sudah banyak orang yang membuat kita iri. Ada yang lagi ceramah tiba-tiba, ada yang lagi baca Quran, ada yang lagi sujud. Ya, kita mohon kepada Allah agar meraih nikmat husnul khatimah. Di antara mereka ada yang mati dalam usia anak-anak, remaja, dewasa, dan lansia. Itulah khalaqa, Allah menciptakan kematian sesuai dengan kehendaknya. Buat orang ini diciptakan kematian pada usia sekian, orang ini pada usia sekian. Tidak ada yang bisa ditawar. Idza jaa ajalum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jadi kalau surat Al-Muluk di awal disebutkan adalah merupakan jalan untuk mendapatkan keselamatan siksa kubur, memang sejak awal-awal surat Al-Muluk membimbing kita untuk ingat mati terus. Kalau ingat mati terus, kita persiapkan terus. Tidak cukup ingat tapi tanpa persiapan. Ada orang yang berkata, ya ingat mati jadi nggak semangat kerja. Keliru. Justru dengan ingat mati, kapan lagi kita mau bekerja kalau nggak sekarang? Kalau besok sudah ditangisi oleh keluarga, apa yang harus saya kerjakan saat ini? Tidak ada lagi waktu untuk bekerja, untuk beramal kecuali hari ini.
Jadi ingat, mati justru menambah semangat beramal. Iya, tapi kan bekerja untuk dinikmati. Kenikmatan pasti justru apabila kita memang bekerja untuk mencari hari akhirat. Bekerja untuk mencari kenikmatan dunia belum tentu tercapai, tapi untuk mencari kehidupan akhirat pasti tercapai. Di antara mereka, ya, mengapa hal itu terjadi? Karena Allah yang menentukan dengan berbeda tanpa ada campur tangan dari manusia. Ada yang berjuang mengasingkan diri untuk menjauhi kematian, ternyata pada saat itulah kematian tiba. Saya pernah ngobrol dengan Profesor Jerry de Grey, ya. Mungkin ada yang pernah tahu, itu penulis buku tentang peristiwa hancurnya apa itu di Amerika itu, double tower itu, iya, WTC itu dia nulis. Dan itulah dia tulis siapa sebetulnya yang berbuat itu sebenarnya adalah sandiwara. Dan di Amerika, kata dia, ada gunung batu granit yang sudah diubah menjadi perumahan. Untuk masuk ke dalam perumahan yang ada di bawah gunung batu itu melalui pintu yang dibikin dari besi, tebalnya 3 meter. Tebalnya pintu 3 meter, ya, dari besi. Tingginya 3 meter dan ditanam ke dalamnya juga 3 meter. Beratnya pintu tersebut 35 ton. Cuma dengan kemajuan teknologi, ya, ketika dibuka pintu cukup dengan dipijit, biar knopnya langsung berjalan. Itu buat apa dibangun komplek perumahan di dalam gunung yang begitu kuat, kokoh, kuat, supaya malakul maut tidak masuk. Artinya mereka takut mati, gitu. Dan yakin betul bahwa umat Islam itu punya kekuatan yang tidak terukur. Mereka beranggapan nanti kalau suatu saat umat Islam menyerang, wah, kita masuk ke dalam sana. Dan di dalam gunung tersebut itu sudah ada perumahan sampai hotel bertingkat di bawah gunung itu. Luar biasa, ya. Ya, kemajuan teknologi. Allah izinkan mereka punya kemajuan. Tapi sayang, di balik kemajuan yang mereka capai, mereka masih dalam keadaan bimbang gelisah, takut mati. Ditakuti ataupun tidak, pasti akan tiba pada waktunya. Ya, ada yang berjuang mengasingkan diri jauh untuk menjauh kematian, ternyata pada saat itulah kematian tiba. Ada orang yang gelisah hingga memutuskan untuk bunuh diri, namun kematian tidak kunjung tiba. Akhirnya orang tersebut semakin menderita karena dirawat di rumah sakit akibat aksi bunuh diri yang tidak tercapai. Saya pernah itu diminta oleh, ya, petugas rumah sakit Al-Islam untuk mengunjungi seorang pasien yang bunuh diri, minum baygon. Tapi udah sembuh, 2 minggu dirawat, udah sembuh. Tapi dia nggak berani pulang karena bimbang gelisah. Dia beriman Allah ada, tapi kenapa bunuh diri? Pas saya datangi, saya bawa bicara, ini seorang wanita usianya 21 tahun, punya anak 1. Saya bilang, kenapa dek sampai apa yang kau alami? Pak Ustaz, saya mau orang yang paling dibenci Tuhan. Langsung saya respon, alhamdulillah Anda berkata seperti itu. Banyak orang yang dia benci tapi tidak sadar. Anda dibenci dan sadar, peluang untuk berubah status menjadi orang yang dicintai Tuhan. Kok bisa seperti itu? Iya, karena dengan merasa dibenci maka akan segera bertobat. Apa mungkin saya bertobat? Kenapa enggak? Saya bilang, emang Allah akan mengampuni saya? Kamu mau bunuh diri 1 orang enggak tercapai. Dulu Rasulullah sudah menyampaikan kisah seseorang yang telah membunuh 99 orang. Dia berpikir, saya juga akan mati, apakah saya bisa
mendapatkan ampunan kalau bertobat? Nanyalah kepada yang disebut ahli agama. Nanya, saya ini banyak dosa, kalau bertobat saya mungkin gak diampuni oleh Tuhan. Emang dosa apa kamu? Aku pembunuh bayaran, sudah 99 orang aku bunuh. Hah? 99 kau bunuh? Gimana mungkin Tuhan mengampuni kamu? Jadi gak mungkin mengampuni aku. Berat kau dapat ampunan. Ya udahlah kalau gitu saya lengkapi 100. Sasarannya kamu sendiri, langsung dibunuh. Hanya 100 orang dibunuh. Tapi dia masih dapat taufik dari Allah. Berpikir lagi, iya gitu tidak mungkin aku dapat bertaubat dan ampunan. Mau nanya lagi, cari lagi jalan terus. Nyampelah di jalan menuju Masjid Al-Ukhuwahnya. Ketemu Ustaz di situ tuh. Apakah mungkin saya bisa bertaubat? Kenapa emang? Saya sudah membunuh 100 orang. Jangan putus asa. Allah Maha Pengampun. Sebanyak bagaimanapun dosa kamu, kecil di hadapan ampunan Allah. Ampunan Allah lebih luas. Segera bertobat. Gimana caranya aku bertobat? Udah masuk ke Masjid Al-Ukhuwah insyaallah. Maka dia akhirnya di perjalanan terus menempuh tujuan untuk dapat bimbingan agar bisa ibadah dengan benar. Ternyata belum nyampe yang dituju, dia sakit berat dan meninggal di perjalanan. Dua malaikat berdebat. Kata malaikat tugas dari surga, ini hak aku. Dia sudah berniat untuk bertobat. Kata dari neraka, ini hak aku. Dia kan belum bertobatnya juga, baru mau. Datang yang ketiga diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada apa nih? Maka yang dua-duanya menyampaikan, ya kami ini belum menemukan titik temu nih. Dia jelas-jelas berdosa sekian banyak masuk surga. Baik, kata yang ketiga, gimana kalau kita ukur kemana yang lebih dekat? Ke tempat maksiat atau ke tempat taat? Maksudnya, ya bila lebih dekat ke tempat taat, nyatakan ahli surga. Bila lebih dekat ke tempat maksiat, nyatakan ahli neraka. Siap, setuju, udah diukur. Ternyata lebih dekat ke tempat taat, cuma bedanya hanya 1 hasta. Itulah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah lebih luas daripada azabnya. Maka akhirnya masuk surga. Akhirnya saya sampaikan kepada wanita tadi, nah dulu ada yang begitu, makanya kamu jangan putus asa. Akhirnya dia tersenyum. Bukan senyum ke saya maksudnya, senyum kepada kelakuan dia sendiri. Ya alhamdulillah. Dan besoknya saya tanya ke rumah sakit, gimana? Saya bilang, pasien itu udah pulang. Udah, katanya. Asalnya dia nggak berani pulang. Dia cerita kepada saya, saya pulang juga pasti begini lagi katanya. Kenapa? Memang dia punya suami tukang mabok, enggak punya usaha. Dia bersama ibunya jualan makanan, dimarahin, pusing aku. Begitulah, tapi dia masih punya Allah, masih yakin ada Allah. Apakah Allah mengampuni ataukah tidak? Itu kan salah satu modal itu kan. Modal, cuma memang belum punya ilmu, maka setelahnya diberikan pengarahan, dia akhirnya ya alhamdulillah berubah. Kita lanjutkan. Ini pengalaman pribadi saya dialognya ya. Jadi riwayatnya sahihnya. Bukan katanya pribadi saya sendiri yang dialog dengan orang tersebut. Dan ada juga yang bunuh diri mengalami kematian pada saat itu juga. Apakah dia mati disebabkan bunuh diri? Apakah bunuh diri menentukan batas usia? Sebenarnya dia mati bukan disebabkan oleh bunuh diri, melainkan dia mati pada saat yang sudah ditetapkan waktunya yang dialami melalui proses bunuh diri. Proses, bukan penyebab. Ketika orang jatuh ke jurang meninggal, itu proses. Ketika orang umpamanya ditembak mati, itu proses, bukan penyebab. Penyebabnya ketentuan dari Allah. Jadi bunuh diri adalah proses yang dia lalui menuju ajal yang sudah pasti. Umat tauhid beriman bahwa kematian akan terjadi sesuai ketetapan Allah, yang tidak mungkin dapat diubah oleh siapapun dari makhluknya.
idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bila sudah tiba ajal menjemput mereka, mereka tidak mungkin dapat menangguhkan walaupun sesaat, atau mempercepat juga tidak mungkin. Bukti-bukti bahwa Allah yang menciptakan mati dan hidup itu sangat banyak dan tidak terhitung. Manusia tidak memiliki wewenang untuk mengubah ketetapannya. Walikulli ummatin ajal. Ini yang saya bacakan barusan, surat Al-A'raf ayat 34. Setiap umat mempunyai ajal batas waktu. Jika ajalnya tiba, mereka tidak akan meminta penundaan sesaat pun, dan tidak pula dapat meminta percepatan. Mungkin masih ada yang ingat peristiwa besar tsunami di Aceh, yang menurut pandangan mata telah menelan korban kematian dengan jumlah yang sangat besar. Ternyata di samping banyak penduduk setempat yang meninggal di tempat kejadian, banyak pula di antara mereka yang pendatang yang ikut meninggal pada saat terjadinya peristiwa. Dari jauh-jauh ke sana, ikutlah meninggal di sana. Apakah mereka mati oleh tsunami, atau mereka mati karena ajal tiba pada saat tsunami terjadi? Untuk mengetahui jawaban atas pertanyaan ini, mari kita ingat juga kembali peristiwa yang sangat menakjubkan, yaitu lembaga pendidikan Al-Quran yang sehari-hari melakukan aktivitas di tempat tsunami. Lembaga tersebut mengadakan acara di luar kota yang cukup jauh dari tempat kejadian peristiwa. Mereka meninggalkan tempat pada hari yang sama beberapa jam menjelang peristiwa tsunami terjadi. Harinya sama, cuma beberapa jam sebelumnya saja kan. Sehingga mereka menjadi bukti kekuasaan Allah di luar jangkauan akal. Bangunan pesantren terkena tsunami, sementara para ustadz dan santrinya sedang berada di luar. Itu hakikat kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bukan cuma tsunami, kemudian di Jogja waktu gempa, saya mendengar salah seorang teman saya yang sangat akrab dengan saya, ibunya dia setiap jam segitu itu ada di rumah. Pas waktu gempa terjadi, dia keluar, hancur rumahnya, dia sedang berada di luar. Ya, memang belum saatnya untuk meninggal. Dengan demikian maka tsunami tersebut menambah keimanan orang beriman tentang hakikat kematian, yaitu ketetapan Allah yang disediakan bagi hamba-hamba pilihannya untuk dilalui menuju kehidupan yang hakiki. Jika kehidupan itu akan dialami sesudah melewati pintu kematian, di manakah kini kita berada? Ini yang paling penting buat kita. Apakah saya setelahnya bicara di sini masih Allah berikan kesempatan untuk bertemu dengan keluarga sepulangnya dari sini? Tidak ada tahu. 1 jam ke depan kita tidak tahu apa yang akan kita alami. Makanya sangat penting untuk selalu kita mempersiapkan diri, kalau mati tinggal beberapa menit lagi akan tiba. Dan apabila ingat kepada mati, insya Allah kehidupan kita akan semakin jelas. Untuk apa kita beramal, untuk apa kita bekerja. Rasul mengingatkan tingkat sahabat, aksiru min zikri hadimil ladzat, perbanyak oleh kamu ingat kepada mati. Ini tingkat keimanan sahabat, selalu diingatkan Rasul untuk ingat mati. Dan Rasulullah SAW untuk mengingat mati kadang-kadang ziarah ke kuburan. Kalau hari Sabtu, ini hari Sabtu ya, Rasulullah rutin itu habis sholat subuh menuju ke kuburan Baqi', kuburan para sahabat. Di sana banyak sekali sahabat Nabi dan juga keluarga beliau. Kalau sekarang kita berziarah ke sana, di situ banyak keluarga beliau. Di samping juga umat Islam yang datang dari berbagai penjuru dunia disolatkan di Masjid Nabawi, dikubur di sana. Ketika Rasulullah SAW selesai berziarah ke ahli kubur di Baqi dengan mengucapkan assalamualaikum ya daral mu'minin, dan selanjutnya nasallahu alaikum al-afiyah inna insyaallah bikum lahiqun. Lalu Rasul menghadap kepada sahabat, inni lawaditu an qad ra'aitu ikhwanana. Rasul bersabda, sungguh aku sangat rindu ingin bertemu ikhwan kita. Itu berbicara setelahnya ziarah kubur. Rasul bersabda, aku ingin bertemu ikhwan kita.
Sahabat kaget mendengar kata ikhwan kita, yang siapa yang dimaksud. Maka mereka pun bertanya, alasna ikhwanaka ya Rasulullah, bukankah kami inilah ikhwan engkau? Siapa yang engkau maksudkan dengan ikhwan kita? Rasul bersabda, bal antum ashabi, bahkan kalian sahabatku. Bukan sekedar ikhwan, tapi sahabat. Siapa yang kau maksudkan dengan ikhwan? Rasul bersabda, lam ya'tu ba'du, mereka belum hadir, belum lahir. Di mana saja mereka berada, termasuk yang di Masjid Al-Ukhuwah ini. Mudah-mudahan termasuk yang disebut dengan ikhwan Rasul yang akan bertemu nanti di akhirat. Lagi-lagi sahabat penasaran bertanya, kalau engkau rindu ingin bertemu ikhwan kita, kami juga ingin ya Rasul, tapi bagaimana caranya? Kami kan gak kenal, gak tahu. Tolong ya Rasulullah terangkan kepada kami, bagaimana supaya kami juga merasakan apa yang engkau rasakan, merindukan apa yang engkau rindukan. Rasul bersabda, sekiranya di antara kamu ada yang punya kuda hitam, di depannya ada putihnya, kan suka ada yang kuda hitam putih di depannya itu, berada di tengah kuda hitam semuanya, akankah kamu kenal kuda kamu? Semuanya serentak menjawab, bala ya Rasulullah, ya tentu. Nah demikianlah nanti di akhirat kita akan menemui ikhwan kita, di wajahnya terlihat bekas wudu, bekas sujud, bekas senyum semata-mata karena Allah, bekas membuktikan kesayangan dan kecintaan kepada sesama mukmin, akan terlihat nanti di akhirat. Orang yang benar sholatnya, orang yang benar sujudnya, orang yang benar berdoanya untuk seluruh umat Islam, tentunya akan berhadapan dengan sesama muslim, selalu memperlihatkan kecintaan, kesayangan. Semoga sekian banyak orang yang berbicara hadis sunnah, yang rajin mencaci maki orang yang berbeda pemahaman, semoga Allah ampuni mereka. Kan ada yang begitu ya, yang dikaji Quran dan sunnah, tapi yang dibicarakan cuma kesalahan orang beriman, kesalahan sholatnya, kesalahannya, ya bagus, kesalahan itu harus dibahas, tapi bukan untuk disebarluaskan kebencian, ketidakenakan. Tapi kita doakan semoga yang salah diampuni oleh Allah. Nikmat sebetulnya jadi orang yang beriman itu. Ya kemarin ini dengan Bapak ini di Mekah, saya ketemu sering sekali nih dengan beliau. Sewaktu dalam perjalanan ibadah umrah dan haji, banyak sekali orang yang tidak ngerti ibadah di sana. Banyak sekali kesalahan-kesalahan. Bahkan saya pernah ditanya oleh jamaah saya sendiri, Pak Ustadz, gimana itu? Sedang di Muzdalifah haji, kok sholat subuh, gimana itu? Iya, karena sudah antri menuju bis, dari sejak sebelum subuh antri terus, belum datang juga bis, sampai terbit matahari, gak sempat sholat. Ketika diingatkan, udah Bu, sholat aja dulu. Enggak, nanti kalau bis datang gimana, kami ketinggalan. Akhirnya nanya kepada saya, Ustaz, gimana itu hukumnya? Sedang haji kok enggak sholat subuh? Saya jawab kepada jamaah yang bertanya kepada saya, mereka berjuang kayak kita, menunggu sekian lama untuk nyampe ke tempat ini, korbankan harta, korbankan perasaan jauh dari keluarga. Kita doakan semoga haji mereka juga diterima. Iya, tapi begitu bagaimana? Itu karena memang enggak ngerti. Tapi mereka tetap komunikasi dengan Allah sama dengan kita. Kelemahan itu bukan untuk dicemarkan. Kelemahan justru harus kita bantu, minimal dengan doa. Berdoa itu ibadah buat kita. Kalaulah yang kita doakan belum mendapatkan hasil doa kita, kita yang sudah duluan mendapatkan hasil doa kita. Ya, kita lanjutkan. Liyabluwakum. Jadi jika kehidupan itu akan dialami sesudah mati, kita di mana sekarang berada, kita sedang di perjalanan menuju pintu kematian. Nah, di perjalanan ini banyak tantangan, banyak rintangan, banyak godaan, dan Allah sengaja untuk menguji kita, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala.
Siapa di antara kamu yang amalnya lebih berkualitas? Negeri kita saat ini sedang rame ya, dibicarakan oleh orang dalam dan oleh orang luar. Bukan cuma orang dalam yang bicara, orang luar juga sudah banyak berbicara tentang negeri kita ini. Oh, sedang ramai masalah ekonomi, politik, sosial, budaya. Oh, tentang pajak, ada yang naik 250%, ada yang 300. Sedang ramai betul. Sebetulnya semua itu terjadi karena izin Allah, dan kita mencari ridha di balik semua izin Allah. Tidak semua izin disertai ridha. Nah, kita mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Udah jam 6 lebih nih. Ya, saat ini kita sedang di perjalanan menuju pintu kematian. Allah menyediakan pilihan alternatif untuk kita ambil salah satu dari dua jalan, yaitu jalan menuju ridhonya yang penuh kesenangan, kemuliaan, kebahagiaan, selamat dari berbagai yang ditakuti dan dikhawatirkan, yaitu nanti di akhirat tentu. Dan jalan menuju penderitaan karena jauh dari ridhonya akibat menjauh dari jalannya saat ini di dunia. Dimanapun kita berada dan apapun kondisi yang dihadapi menjelang ajal tiba, selalu dihadapkan kepada dua alternatif ini. Semua pria dan wanita, orang kaya dan miskin, pejabat negara dan rakyat bawah, guru dan murid, pengusaha dan karyawan, ulama dan santri, dan seterusnya dalam posisi yang sama. Makanya saya ketika membaca di media, ini korupsi sekian miliar, ini sekian triliun, hati saya berkata, mau dipakai apa sih uang seperti itu? Jangankan dari hasil haram, dari hasil halal saja, harta yang ada di tangan kita itu amanat dari Allah, akan diminta pertanggungjawabannya nanti di akhirat. Belum jadi rezeki. Kapan akan jadi rezeki? Kalau sudah kita manfaatkan. Cara pemanfaatan ada yang benar, ada yang salah. Bila pemanfaatan harta disalurkan di jalan Allah, kita makan dengan niat ingin ibadah, kuat ibadah, itu manfaat. Bagaimana kalau pokoknya makan aja dah, yuk poya-poya yuk, jadi rezeki juga, tapi tidak mencapai rezeki yang mulia. Nah, Al-Quran mengungkap kalimat rizkun karim, saya temukan sampai 5 tempat. Dan kata rizkun karim dalam Al-Quran terletak setelah maghfirah. Ulaika humul mu'minuna haqqan lahum maghfiratun wa rizqun karim. Kalau dalam surat Al-Anfal ada tambahan, ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Merekalah mukmin yang benar-benar mukmin. Mereka mendapatkan derajat yang sangat tinggi. Mereka dapat ampunan dan rizki yang mulia. Rizki yang mulia bukan sekedar banyak, tapi mulia. Apa artinya banyak? Kalau hina, kalau mulia, enggak penting banyak atau sedikit, tapi mulia. Untuk di dunia, kalau rizki yang mulia membuat kita senang beribadah, membuat kita senang ruku dan sujud, membuat kita senang berinfak. Tapi kalau rezeki yang tidak mulia, ya membuat kita kesal terus. Melihat yang lain lebih gede duitnya, kesal lagi. Itu tidak mulia, itu membuat manusia semakin menderita. Gimana? Mau lanjutkan atau ada tanya jawab? Lanjutkan aja. Ya, baik, kalau punya ada yang mau ditanyakan dipersilahkan. Barangkali ada yang kurang jelas, saya harus mempersilahkan untuk bagi yang mau bertanya, karena saya harus sadar kemampuan saya menyampaikan sangat terbatas. Boleh jadi menurut saya ini sudah jelas, menurut sebagian enggak jelas katanya kan gitu. Ya, enggak, silakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Syukur jazakallah khairan katsiran pada Ustaz. Silakan jemaah yang akan bertanya, ada waktu sekitar maksimal. Ya, ada 2 pertanyaan, kita ke Ibu dulu ya Pak ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih atas kesempatannya Pak Ustadz. Ini yang pertama ditanyakan, ini yang kaitannya di surat Al-Mulk itu kan alladzi khalaqal mauta wal hayata, hayatnya panjangnya pakai waw. Terus bagaimana yang ada di surat Yasin, inna nahnu nuhyil mauta, nuhi al mautanya panjang Pak? Iya. Ini kaitannya gimana, terus maknanya yang lebih mendalam, dan juga yang kami tanyakan itu di tabarok, baknya itu dengan baris bahasa Sunda baris kantung, tidak pakai alif. Nah itu apa yang dimaksud? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, surat Yasin, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Itu kalau tidak salah ayat 12 ya. Ayat itu kalau kita resapi, kita jiwai, oh luar biasa, mendalam sekali maknanya, luas sekali maknanya. Inna nahnu nuhyi, sesungguhnya kamilah kami yang menghidupkan. Kata kami itu terulang sampai 3 kali itu. Inna pakai sesungguhnya lagi, na itu kami, nahnu kami, nuhyi nunnya itu kami, 3 kali kata kami, mengingatkan bahwa tidak ada campur tangan yang lain untuk menghidupkan yang mati. Kami saja semuanya. Inna nahnu nuhyil mauta, dan al mauta tidak hanya manusia, semua yang mati Allah hidupkan kembali. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu, dan kami mencatat. Allah mencatat, bukan mencatat kayak kita mau mencatat takut lupa ya. Allah tidak pernah takut lupa. Tapi kenapa Allah menggunakan kalimat wa naktubu ma qaddamu? Ini supaya bahasa lebih terasa oleh kita. Ada catatannya untuk kita lihat, bukan untuk Allah lihat. Jadi ayat tersebut mengingatkan kita bahwa nanti kita di akhirat akan melihat catatan amal kita. Wa naktubu ma qaddamu, dan yang tercatat apa yang sudah tercatat semuanya. Semua amal perbuatan yang sudah lewat ada catatannya, dan bukan hanya yang sudah lalu, tapi pengaruh amal yang sudah lalu yang masih terjadi saat ini ada catatannya semuanya. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, amal perbuatan kita. Ibu sudah mendidik anak, ada catatannya selama mendidik, dan anak yang hasil didikan ibu sekarang seperti apa, ada catatannya juga. Dan nanti kalau ibu sudah meninggal dan anak masih beramal, ada catatannya buat ibu juga. Oh subhanallah. Makanya Allah mencatat amal kita, disebut dengan wa naktubu, biar kita betul-betul yakin bahwa amal perbuatan kita itu pengaruhnya sangat besar, bukan hanya pada waktu kita masih beramal, tapi sudah berlalu, masih bahkan sampai tidak ada akhirnya. Oleh karena itu kita juga hadir di sini. Ini saksi, ini masjid ini saksi, ini menjadi pencatat semua bangunan ini. Kenapa? Karena semua alam ini kan suka zikir. Alam semuanya itu suka bertasbih. Dalam surat Al-Isra ayat 4344 ditegaskan, wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih walakin la tafqahuna tasbihahum. Tiada sesuatu apapun yang diciptakan Allah kecuali suka bertasbih memuji Allah, cuma kamu enggak ngerti tasbih mereka. Begitulah kata Al-Qur'an. Nah, wa naktubu ma qaddamu wa atharum wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Jadi Allah menjelaskan dalam surat Al-Mulk, Allah yang menciptakan mati dan hidup. Hubungannya mungkin yang ditanyakan oleh ibu, tapi dalam surat Yasin justru menghidupkan yang mati gitu ya, bukan mematikan yang hidup. Iya, di sini mati baru hidup, di sana hidup baru mati. Nah, kita hubungkan dengan surat Al-Baqarah, wa kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un.
Dalam surat Al-Baqarah sebutkan, bagaimana kok kamu bisa kufur kepada Allah? Padahal dulu kamu bukan apa-apa, benda mati. Kaifa takunu bil wa kuntum amwatan, benda mati. Summa ahyaakum, lalu Allah menghidupkan kamu. Summa yumitukum, kemudian Allah mematikan kamu. Summa yuhyikum, kemudian Allah menghidupkan lagi. Jadi proses itu panjang memang. Mati, hidup. Mati, hidup. Kemudian mati, hidup lagi. Nah, yang dimaksud oleh surat Al-Mulk adalah kehidupan al-haya sesudah mati terakhir. Sedangkan yang tadi dalam surat Al-Baqarah, dulu kita benda mati baru dihidupkan. Jadi satu ayat dan ayat yang lain saling menafsirkan. Alhamdulillah. Mangga, masih ada yang lain? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya begini Pak Ustaz, tadi di awal Pak Ustaz membaca atau masalah hadisnya man qara'a al-Qur'an harapan dan seterusnya. Jadi pertanyaannya di situ dikatakan siapa yang membaca Al-Qur'an. Sementara ada orang yang bertanya tidak hanya membaca tetapi juga mendengarkan. Apakah itu termasuk dari penerjemahan membaca itu? Karena ada orang jadi kasusnya dia tidak sempat membaca Al-Quran tetapi hanya sekedar mendengarkan, sering mendengarkan seperti di masjid-masjid yang sering diperdengarkan bacaan Al-Quran. Jadi dia kadang-kadang tidak sempat membaca, jadi hanya mendengarkan saja. Gitu. Apakah itu termasuk kalimat membaca itu termasuk seperti itu? Terima kasih Ustaz. Al-Quran punya hak begitu banyak. Pertama, qiraah, tilawah, tadabbur, tafsir, tartil, bahkan taghanni bil Quran, hifdzul Quran. Banyak hak-hak Al-Quran. Apabila kita mampu memenuhi semua haknya, itu karunia dari Allah. Bila kita hanya mampu sebagian saja tapi atas dasar iman, tidak sia-sia insyaallah. Karena Rasul bersabda, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alif harf wa lam harf wa mim harf. Siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah, maka baginya nilai kebaikan dilipat gandakan sampai 10 kali lipat. Dan aku tidak bermaksud dengan satu huruf alif lam mim satu huruf, tapi alif satu, lam satu, mim satu. Rasulullah menjelaskan makna satu huruf pakai alif lam mim, dan alif lam mim itu tidak ada yang ngerti. Ini kan sangat menarik itu. Kenapa kok Rasulullah menjelaskan dengan alif lam mim? Tak seorang pun sejak sahabat sampai saat ini yang menjelaskan apa arti alif lam mim, kecuali kalau ada yang berani-berani pasti ada yang membantahnya. Karena memang tidak dimaksudkan untuk dipahami tapi diimani saja. Artinya ketika orang membaca Al-Quran landasannya iman, nggak ngerti sama sekali tapi landasannya iman, berarti dia sudah memanfaatkan keimanan. Tambah dengan memahami, memanfaatkan akalnya. Tanpa mengamalkan, memanfaatkan jasanya. Ya, tingkatan-tingkatannya jelas sekali. Jangankan tingkatan kita, tingkat sahabat pun berbeda-beda. Komunikasi sahabat dengan Al-Quran berbeda-beda. Makanya Rasulullah SAW menjelaskan tentang bagaimana keistimewaan para sahabat dalam kehidupan sehari-hari. Ini ahli di bidang ilmu hukum, ahli di bidang ilmu perang, ahli di bidang ilmu Al-Quran. Rasul menegaskan demikian, arhamu ummati bi ummati Abu Bakar, wa asyadduhum fi dinillah Umar, wa asdaquhum hayaan Utsman, wa aqdahum Ali, wa aqra'uhum li kitabillah Ubay bin Ka'ab. Ada 8 orang disebut Rasulullah. Orang yang paling sayang dari umatku terhadap umatku Abu Bakar. Semua sahabat sayang, tapi Abu Bakar di atas yang lain. Orang yang paling tegas dalam urusan agama Umar. Dan orang yang paling jujur, yang paling mendalam dalam rasa malu Utsman. Orang yang paling ahli bidang ngambil keputusan terhadap sengketa Ali bin Abi Thalib. Dan aqra'uhum li kitabillah Ubay bin Ka'ab. Dan yang paling ahli bidang kitabullah Ubay bin Ka'ab. Ini berarti
Semua sahabat ahli Al-Quran, tapi ada keahlian di atas keahlian yang lainnya. Nah kita juga ya sesuai kemampuan lah. Kemampuan ada yang mungkin orang yang baru belajar membaca Al-Quran, jangankan sampai makna, pengucapan hurufnya juga masih berepotan. Tapi dia yakin betul, saya ini adalah orang yang sedang mencari nikmat ridha Allah, ampunan Allah, rahmat Allah akan Allah berikan kepadanya. Ya mungkin di antara bapak dan ibu ada yang menyaksikan juga di YouTube salah seorang tokoh agama dari Afrika yang punya umat disebut-sebut 100.000 umatnya. Karena agama lain kan dihitung umatnya, jumlah umatnya itu kan, karena ada bayarannya kan. Iya, ini muridnya siapa, bayarannya ke dia kan gitu. Kalau di luar agama Islam, makanya terhitung umat dia 100.000. Dan Allah takdirkan dia bermimpi melihat Gua Hira. Pas terbangun dia langsung menangis karena dia tahu tentang apa itu Gua Hira. Dia betul-betul rindu ingin menuju Gua Hira sampai dia menyatakan keislaman. Dan setelah dia menyatakan keislaman, dia umumkan kepada umatnya bahwa dianya sudah masuk Islam. Ikut masuk Islam puluhan ribu. Pada saat yang relatif singkat, sampailah berita bahwa orang ini masuk Islam dan umatnya puluhan ribu masuk Islam. Kedengaran berita oleh Raja Salman. Ini tahun 2023 nih. 3 bulan dia masuk Islam, dapat undangan haji oleh Raja, langsung diundang. Dan dia lihat, dan kita lihat di videonya, dia ingin ke Gua Hira. Sampai di Jabal Nur dia menangis tersedut-sedut situ. Betul-betul terharu. Di sini Nabi Muhammad menerima wahyu. Dan saya punya keyakinan ibadah dia jauh di atas saya. Karena dia rindunya kepada Islam, rindunya kepada Allah, rindunya kepada Rasul luar biasa. Walaupun boleh jadi tidak tahu dia sudah bisa baca Quran dengan baik apa belum. Baru 3 bulan masuk Islamnya juga. Tapi itulah hakikat ibadah kepada Allah. Kadang-kadang orang suka lupa substansi ibadah. Substansi ibadah itu kan merendahkan di hadapan Allah, rendah hati di hadapan sesama hamba Allah. Banyak orang yang sibuk bicara ibadah hanya masalah hukum. Ini perintah, ini larangan, ini haram, ini wajib, ini rukun, ini fardu, terus digali. Bagus, itu penting. Tapi jangan lupa substansi ibadah, merendahkan diri. Boleh jadi ada orang yang belum banyak mendapatkan ilmu Islam, tapi dia betul-betul merendahkan di hadapan Allah. Dia betul-betul sadar, aku ini tidak layak untuk masuk surga kalau tidak mendapatkan rahmatnya. Aku tidak layak aman dari neraka kalau tidak dapat ampunan. Maka dia mohon ampun terus, mohon rahmat terus. Apalagi ibadahku kayak begini, jauh untuk mencapai ahli surga. Tidak mesti orang seperti ini yang lebih dekat ke surga. Makanya saya harus lagi itu menyadarkan diri saya sendiri, karena mendapatkan amanat dari Allah, sedikit ilmu harus sampaikan kepada yang lain. Dan saya harus menyadari, jangan-jangan saya termasuk orang yang banyak bicara tapi tidak beramal. Saya sangat khawatir sekali. Saya sering menyampaikan hakikat keislaman, tapi saya sendiri masih jauh dari Islam. Ya, mudah-mudahan Allah mengampuni kita semuanya. Baik, masih ada atau sudah cukup? Ya, baik, kita akhiri dengan sama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Alim, ya Alimul ghaibi wa syahada, ya Tuhan kami, Engkau pilih kami menjadi hamba-hamba yang beriman padamu. Lakal hamdu wa lakal syukur ya Allah. Hanya padamu kami panjatkan puji dan syukur. Engkau maha tahu ya Rabbana kelemahan kami, kerendahan kami. Kami tidak mampu menjaga keimanan tanpa bimbingan Engkau. Kami belum mampu ibadah dengan benar ya Allah. Walaupun demikian kami berharap Engkau terima ibadah kami. Kami masih banyak berbuat yang tidak Engkau ridhai.
Sekiranya semua orang yang berdosa Engkau masukkan ke dalam neraka, siapa yang dapat menyelamatkan kami dari siksa-Mu ya Allah? Kami belum mampu ibadah dengan baik ya Allah. Sekiranya surga hanya Engkau sediakan bagi hamba-hamba yang benar ibadahnya, hanya bertakwa, sungguh kami tidak layak masuk surga-Mu ya Allah kecuali dengan rahmat-Mu. Karena itu ya Rabbana, kami tidak akan putus asa untuk mengharap rahmat-Mu, ridha-Mu, ampunan-Mu. Curahkan ampunan rahmat kepada kami, kepada orang tua kami, kepada guru-guru kami, kepada semua orang yang beriman padamu. Ya Allah ya Rahman, berikan kepada kami nikmat bertemu dengan Rasul-Mu di akhirat, dan berikan kepada kami nikmat puncak bertemu dengan Engkau ya Allah. Allahumma mati'na bin nazari ila wajhikal karim birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian hamba-hamba Allah yang dapat disampaikan, kurang lebih mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.